Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahma dengan nomor IP 210520775. Saya dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Alasan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah medan elektromagnetik. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian adalah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan sebuah vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah dan nilai. Sistem koordinat kartesian ini terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pada gambar 1.2 ini, pada gambar 1.2 yang A, kita dapat melihat di mana letak bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Kemudian pada gambar 1.2 yang B, kita dapat melihat titik Q dan titik P, yang mana titik Q dan titik P ini merupakan perpotongan antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana pada titik Q, sumbu X bernilai 2, sumbu Y bernilai min 2, dan sumbu Z bernilai 1. Kemudian pada titik P, sumbu X bernilai 1, sumbu Y bernilai 2, dan sumbu Z bernilai 3. Kemudian pada gambar 1.2 yang C, di sini menunjukkan sebuah elemen volume diferensial, di mana volume dari persegi ini yaitu dx kali dy dikali dz. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan mengenai komponen vektor dan satuan vektor. Untuk menjabarkan sebuah vektor di dalam sistem koordinat persegi, kita memerlukan komponen vektor, di mana vektor komponen memiliki besaran yang tergantung pada vektor yang diberikan. Seperti yang terlihat pada gambar 1.3 yang A, di sini terdapat sebuah vektor R yang dimana X, Y, dan Z merupakan komponen dari vektor R tersebut. Maka vektor R sama dengan vektor X ditambah vektor Y ditambah vektor Z. Kemudian pada gambar 1.3 yang B, di sini menunjukkan sebuah vektor satuan, di mana vektor satuan merupakan satu vektor yang besarannya sama dengan 1 dan berfungsi untuk menunjukkan sebuah arah di dalam di dalam sebuah ruangan. Di dalam vektor satuan ini, A digunakan sebagai simbol satuannya. Kemudian pada gambar 1.3 yang C, sini terdapat sebuah vektor RPQ, di mana RPQ merupakan selisih antara vektor RQ dan vektor RP. Maka di sini dapat dicari bahwa 2 dikurang 1 AX ditambah min 2 dikurang 2 AY ditambah 1 dikurang 3 AZ sama dengan AX dikurang 4 AY dan kurang 2 AZ. Untuk mencari sebuah vektor satuan, kita menggunakan rumus yang ini dan rumus yang ini. Dan untuk lebih memahaminya lagi, berikut adalah contoh soal untuk mencari vektor satuan. Di mana jika G sama dengan 2AX dikurang 2AY dikurang AZ, maka tentukanlah vektor satuannya. Maka terlebih dahulu kita akan mencari panjang dari G. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus yang ini. Maka panjang G sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat akan mendapatkan hasil 3. Kemudian setelah mencari panjang dari vektor G, kita
memasukkannya ke dalam rumus AB yang ini. Maka 2/3 AX dikurang 2/3 AY kurang 1/3 AZ sama dengan 0,667 AX dikurang 0,667. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkalian titik. Pada perkalian titik untuk dua buah vektor A dan B, hasil kali titik dot produk vektor ini dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara A dan B dan nilai kosinus dari sudut lancip yang diapit oleh keduanya, atau dapat ditulis sebagai berikut. Atau dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, hasil dari operasi perkalian titik atau perkalian saklar akan menghasilkan sebuah nilai saklar yang dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Di mana atau dapat A dikali A dot B atau A titik B sama dengan A dot B sama dengan B dot A. Kemudian, sebuah vektor yang dikalikan titik dengan dirinya sendiri akan menghasilkan sebuah nilai saklar yang merupakan kuadrat dari besarannya, atau dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Dan apabila sebuah vektor satuan maupun yang dikalikan dengan titik dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan nilai 1, atau dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat pada gambar 1.4 yang A, di mana pada gambar 1.4 yang A, kita dapat melihat bahwa komponen dari vektor B untuk arah yang sama dengan arah vektor satuan A dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Lalu pada gambar 1.4 yang B, di mana di sana komponen B pada arah X adalah B dot A dikali A. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan mengenai perkalian silang. Hasil kali silang atau cross product atau dapat ditulis dengan A silang B seperti ini, atau dapat disebut dengan A cross B. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1.5 ini, bahwa hasil kali silang A dan B sama dengan A kali B adalah sebuah vektor dengan besaran yang sama, dengan hasil perkalian besaran A dan B dan nilai sinus tegak lurus terhadap bidang A dan B yang dapat digeser atau dipindahkan ke segala arah. Dimana jika kita memutar sekrup ke arah kanan, maka dia akan pergi ke kanan, jika ke kiri, dia akan ke kiri, atau kemana yang kita mau. Kemudian, untuk menghitung hasil perkalian silang ini, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, atau kita juga dapat menggunakan cara penguraian. Lalu kita jabarkan hasilnya, atau lebih sederhananya seperti ini, atau yang lebih mudah dipahami dan diingat dengan menggunakan determinan. Baiklah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan sebuah contoh soalnya, yaitu sebagai berikut. Di mana jika A sama dengan 2AX dikurang 3AY ditambah AZ, dan B sama dengan min 4AX dikurang 2AY ditambah 5AZ, maka cara mencarinya, kita menggunakan rumus yang determinan. A dikali B sama dengan AX 2 min 4, AY min 3 min 2, AZ 1 min 5 sama dengan min 3 dikali 5 dikurang 1 dikali min 2
AX dikurang 2 kali 5 dikurang 1 kali min 4AY ditambah 2 dikali min 2 dikurang min 3 dikali min 4 AZ. Maka akan mendapatkan hasil min 13 AX dikurang 14 AY dikurang 16 AZ. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat tabung dan transformasi koordinat. Berbeda dengan sistem koordinat persegi sebelumnya, sistem koordinat tabung ini kita tidak lagi menggunakan 3 garis sumbu, melainkan di sini kita harus memandang sebuah titik sebagai perpotongan antara 3 buah permukaan yang saling tegak lurus. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1.6 yang A ini, di mana rho sama dengan konstanta merupakan tabung alas dari selubung dari tabung dan P merupakan bidang datar dari tabung dan Z merupakan sebuah bidang datar lainnya. Kemudian kita beranjak ke gambar 1.6 yang B, di mana di sana memperlihatkan vektor satuan untuk koordinat tabung, di mana titik P adalah rho 1 dan P1 dan Z1 mengarah radial keluar. Mengarah radial keluar dari pusat normal terhadap P sama dengan 1. Kemudian pertambahan nilai koordinat P terletak pada permukaan rho sama dengan 1. Lalu pada gambar 1.6 yang C, di sini menunjukkan sebuah satuan volume dari sistem koordinat tabung. Kemudian kita beranjak ke gambar 1.7, di mana di sini merupakan transformasi koordinat, yang mana di sini kita dapat melihat X sama dengan P rho cos P, Y sama dengan P sin rho sin P, dan Z sama dengan Z. Kemudian dari sudut pandang sebaliknya, di sini kita juga dapat pula menyatakan variabel tabung dalam bentuk X, Y, dan Z sebagai berikut. Lanjut ke sistem koordinat bola dan transformasi koordinat. Baiklah, pada sistem koordinat bola ini coba terlebih dahulu kita perhatikan gambar 1.8 ini. Di mana pada gambar 1.8 yang A, di sini memperlihatkan bahwa kita dapat mendefinisikan dari jarak dari titik pusat koordinat ke sembarang titik sebagai R. Dan permukaan R sama dengan konstanta dari selubung sebuah bola ini. Kemudian variabel koordinat kedua adalah sudut theta yang terbentuk antara sumbu Z dan garis yang ditarik dari pusat ke titik yang dibicarakan. Kemudian variabel koordinat yang ketiga adalah sudut P, yang juga merupakan sebuah sudut dan sama persis dengan sudut yang ada pada tabung. Kemudian lanjut ke gambar B. Gambar B ini juga merupakan memperlihatkan bidang dari sudut
theta, pi, dan titik P. Kemudian pada gambar yang C, di sini dapat kita lihat di mana masing-masing vektor saling tegak lurus terhadap salah satu dari tiga permukaan bola tersebut, di mana sebagaimana yang dapat kita lihat, vektor satuan AR mengarah radial keluar dan tegak lurus terhadap permukaan bola R, serta berada pada permukaan kerucut theta sama dengan konstanta dan bidang datar pi. Lalu vektor satuan A theta adalah normal terhadap permukaan kerucut atau berada pada bidang datar dan merupakan garis tangen untuk permukaan bola ini. Vektor satuan yang terakhir adalah api, di mana api adalah vektor satuan yang sama dengan yang ada dalam sistem koordinat tabung, yang mana normal terhadap bidang datar dan garis tangen untuk kedua permukaan bola dan kerucut. Lalu kita lanjut ke gambar yang D. Di gambar D ini merupakan memperlihatkan sebuah elemen volume di dalam koordinat bola. Lalu, transformasi koordinat saklar dari sistem koordinat bola ini juga dapat dengan mudah dilakukan dengan melihat gambar 1.8 yang A, di mana kita akan mendapatkan X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta cos pi, sin pi, dan Z sama dengan R cos theta. Atau dengan transformasi yang sebaliknya atau dari koordinat bola ke koordinat persegi, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z, di mana R besar dari 0 dan Pi sama dengan cos pangkat 1 Z per akar min 2 ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana 0 kecil dari theta dan kecil dari 180 derajat. Dan pi sama dengan tan min 1 Y per X. Lalu, transformasi vektor-vektor ini juga melibatkan perkalian titik antara vektor-vektor satuan dari kedua sistem koordinat yang terlibat. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, hasil kali titik vektor-vektor satuan bola dengan satuan koordinat lainnya dapat dituliskan dengan persamaan seperti berikut. Dan ini merupakan tabel hasil kali antara vektor satuan koordinat bola dengan vektor satuan koordinat persegi. Baiklah, yang terakhir adalah mengenai 4 identitas medan muatan. Yang pertama yaitu muatan titik. Muatan titik ini adalah suatu muatan hipotetis yang terletak pada suatu titik tunggal di dalam ruangan. Yang kedua adalah muatan garis, yang ketiga adalah muatan volume, dan yang terakhir adalah muatan bidang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi-materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.